We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church.
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Growth Center Family, dimanapun Anda berada,
Shalom, dan Anda yang menyaksikan dari Jabodetabek, dari Manado, Bekasi, bahkan dari bangsa-bangsa. Welcome to our special Sunday service at home. Dan kita hari ini taping dari tempat yang khusus, tempat yang luar biasa. Our own home, yaitu GC Hall. Woohoo! Excited. Sekali hari ini ya kita juga bisa bertemu dengan kawan-kawan kita. Kangen. Sudah lama kangen banget. Bagaimana Bang Odi? Apa kabar? Good. Wow. Yes. Marcel. Good. Cincin. Tambah mantap. Ines tentunya luar biasa. Yeah. Maureen. Makin usaha kuenya makin maju. Joshua. Hai. Vero. Luar biasa. Dan Bapak kita ini. Bapak Daniel. Wah, luar biasa. Kita salam dulu dong. Salam rapid test. Oh iya. Mantul. Haleluya. Dan saya percaya inilah semua kita di tempat ini tetap menjaga kesehatan masing-masing. Sebelum acara taping ini kita sudah rapid test. Dan puji Tuhan semuanya negatif. Ya. The only negatif yang kita suka adalah hasil rapid test. Dan saya harapkan Anda semua tetap pakai masker, jaga physical distancing, dan tetap jaga kesehatan, cuci tangan. Dan saya percaya inilah waktunya kita akan terus melewati setiap badai yang ada. Dan saya tahu tetap semangat untuk ikut online. Karena offline, kebaktian offline mungkin masih agak lama. Tapi saya percaya inilah, yuk sama-sama kita akan menyembah Tuhan lebih dahsyat. Dan bulan ini kita memasuki satu series yang baru, itu Strong and Healthy Body. Yaitu tubuh yang sehat dan kuat. Kalau dalam 2 bulan lalu kita belajar mengenai spirit, roh yang sehat dan kuat. Dan bulan lalu mengenai jiwa yang sehat dan kuat. Dan bulan ini tubuhnya juga harus sehat dan kuat. Dan tahu hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat. Oleh my best friend, Pastor Joan Mogi from GBI Gilgal. GC North, our own favorite cousin, kakak kita yang luar biasa. Dan Lia, ada berapa pengumuman yang kamu sampaikan hari ini? Silahkan. Berapa pengumuman, yaitu ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 dapat diikuti secara online streaming melalui growcenter.online pada pukul 10.30, 1 siang, 3 sore, dan 5 sore. Rumah doa diadakan kembali secara online pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pada pukul 10 pagi. Ayo mari para jemaat yang rindu untuk ikut rumah doa segera daftar melalui via WA di 0819 55 888 99. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, tetapi KUL tetap dilaksanakan secara online. Dan inilah online service yang ada di Grow Center sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan bisa dilakukan melalui QR Code atau melalui transfer bank yang ada di screen Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau via WA di 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you Lia atas pengumumannya. So now Grace Center, fasten your seatbelt. Ini waktunya we are live from GC Hall. And let's join Generation for Revival of Worship. Grow, come on. Wow, mari sama-sama menyembah Tuhan Grace Center Church. Engkau baik, teramat baik. Buat saya dan saudara. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Come on.
hadapan kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik selama-lamanya. Engkau baik, teramat, sungguh Engkau baik. Membawa hatiku, membawa hidupku. Here we go. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, teramat baik selama-lamanya. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bertepuk tangan sama-sama Crusader Church. Dari rumah saudara, dari tempat saudara. Come on, bertepuk tangan, come on. Here we go. 1, 2, 3, stick up. Kau sungguh baik. Hidupku terlambat. Oh, Engkau baik, terlambat. Dalam suka duka, apapun yang terjadi Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Sebab hidup kami, tubuh kami, jiwa kami seutuhnya milik-Mu Tuhan. We surrender all. We depend on You God. We depend on You. Thank You Jesus. Thank You Jesus.
dalam kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari sama-sama katakan, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Kami terkagum kepadamu Tuhan. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau tetap memandang indah Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Come on, sing again. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau yang tahu Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang memegang setiap musim kehidupan kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Come on, Growth Center. Growth Center, mari bergantung penuh pada Tuhan. We depend on You, God.
am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Sing, I am yours. I am yours, now forever. Yes, Lord. Yes, Lord. Sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Come on, let's worship God. Come on, let's worship the Lord. We are yours forever. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Ya Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu.
milikmu. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari berserah penuh. Come on. Wow. Let the weak say I am strong. Let the fear say I am brave in Jesus. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Come on, Christina Church. And now, come on. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what? because of what the Lord has done for us. Oh, and now, come on, church. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. I'm a girl in a church. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. And now, come on, declare it. Let the weak say I am strong. Because of Jesus, because of Jesus. Has done for us. Give thanks. We give you thanks, Jesus. Oh, we give you thanks. We give it all to Jesus. We give it all to Jesus. Not me, but you. Not me, but you.
baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sungguh kami rasakan Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus ya Bapa naikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh rasakan ya Bapa kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Raja yang tidak tergoncangkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tuntun kami ya Bapa, lewati setiap lembah, lewati ya Bapa setiap bukit sekalipun Kau gembala kami yang baik. Karena itu Tuhan kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau terus ikut jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa Kau bawa setiap umat-Mu Tuhan. Dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Ya Lord, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam setiap hati kami. Di dalam setiap rumah-rumah Tuhan. Juga ya Bapa dalam setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Ya Bapa kami juga ya Bapa pada ibadah hari ini. Mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pastor Niko Notora Harjo. Terima kasih Tuhan. Buat gembala yang mengasihi Engkau Tuhan. Ya Bapa kami mau dukung ya Bapa. Gembala kami Tuhan biar Kau terus pakai ya Bapa. Untuk menyuarakan ya Bapa. Kehendak-Mu Tuhan di zaman ini ya Bapa. Kau berkati ya Bapa bersama dengan Bu Hermin Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ada kesehatan, ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan juga kami berdoa ya Bapa buat setiap wakil gembala ya Bapa. Kau terus bawa ya Bapa dalam unity ya Bapa yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biar ya Bapa Engkau persiapkan mereka Tuhan. Buat tuayan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Juga ya Bapa hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami bawa gembala kami di tempat ini Tuhan buat lead pastor kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat Pastor Andi Cokro Tuhan. Buat Pastor Lia Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat Bapak rohani kami Tuhan. Terima kasih buat hati-Mu di Tuhan atas Bapak rohani kami di tempat ini Tuhan. Ya Bapak terus Engkau bawa mereka berlari lebih kencang ya Bapak di musim ini ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga ya Bapak bersama dengan wakil gembala Tuhan. Dan seluruh keluarga besar Tuhan. Pastor Doni Tuhan, Pastor Sasa, Pastor Monty, Pastor Esther Tuhan. Pastor Kimi, Pastor Green ya Bapak. Engkau terus pakai ya Bapak, Engkau terus lindungi ya Bapak dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapak. Pakai ya Bapak, pakai, selaraskan terus dengan hati-Mu Tuhan. Kasih-Mu terus penuh ya Bapak atas setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pastor Chandra Tuhan, Pastor Nova Tuhan. Shikira Bakara Bakara. Thank you Lord, thank you Lord. Kami percaya ada pewahyuan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Grow Center Manado Tuhan. Kau pakai Grow Center Tuhan untuk membangkitkan generasi demi generasi Tuhan. Untuk memulihkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau pakai Grow Center Tuhan untuk mempersiapkan umat yang berkenan sama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Mari kita semua kita angkat tangan, kita angkat hati kita. Mari kita berdoa buat Indonesia. Indonesia ya Tuhan. Indonesia ya Bapa. Indonesia ya Tuhan. Kami datang ya Bapa merendahkan diri kami. Sekali lagi ya Bapa. Berkati Indonesia ya Bapa. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus lawat Indonesia ya Bapa. Biar ya Bapa ada roh takut akan Tuhan atas bangsa kami. Biar ada roh pengenalan akan Kau yang benar Tuhan. Turun atas bangsa kami. Atas pemerintahan kami Tuhan. Untuk Presiden kami Pak Jokowi. Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Segenap pemerintahan ya Bapa. Mari ya Bapa. Roh Kudus ya Bapa lawat Indonesia Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan ada mimpi-mimpi. Penglihatan keputusan-keputusan yang dari Engkau Tuhan. Turun ya Bapa atas pemerintahan kami. Ya Bapa biar ya Bapa di pulau-pulau, di suku-suku ya Bapa. Ada nyanyian-nyanyian yang baru. Ada nyanyian-nyanyian puji-pujian. Ada nyanyian kasih-Mu Tuhan. Ada nyanyian keselamatan. Ada nyanyian shalom. Keluar dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Come on, hallelujah. Come on everybody, just give worship God. Kita percaya hari ini
Tuhan berkata, aku berikan engkau kehidupan. Aku berikan engkau kesembuhan. Aku berikan engkau kemerdekaan. Come on, Grow Center. Don't stop. Come on, let's worship. Come on, hallelujah. You made me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. Everybody, come on. You've given me life. You opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Come on, everybody shout. Thank you, Jesus. Hey, set me free. Wow, I just feel it, Holy Spirit. Christ, my Savior. You rescued me. Come on, one more time. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You set me free. Ada kebebasan, ada kebebasan. Come on. Christ, my Savior. You rescued me. Come on, di rumah-rumah, angkat tanganmu. Come on, thank you. Thank you, Jesus. You set me free. Wow. Christ, my Savior. You rescued me. Come on, one more time, sekali lagi. Biar air mata itu, Thank you, Jesus. ucapan syukur itu mulai mengalir ya Tuhan. You set me free. Haleluya. Christ, my Savior. You rescued me. I just feel this. Holy Spirit, Roh Kudus sedang ada di rumah-rumah saat ini. Ucapan syukur adalah kunci di mana kau akan banyak pintu dibukakan. So ambil waktu 30 detik ini. Mulai bilang terima kasih Tuhan. Ayo coba terima kasih. Terima kasih. Thank you Jesus. Walaupun dalam keadaan yang buruk bilang terima kasih. Terima kasih. Wo kamsiani Ju Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Father. Thank you Father. Wow, amazing. Amazing, amazing. Wow, semua kita ngerasain hadirat Tuhan yang dahsyat pagi ini, siang ini, sore ini, dimanapun, kapanpun Anda sedang menyaksikan dan mengikuti online service ini. Now prepare your heart. Tuhan belum selesai bekerja. Kami semua ngerasain hadirat Tuhan yang dahsyat dan mengalir ke rumah-rumah. Tapi hari ini, let's welcome Pastor Joan Mogi dari GB Gilgal. Seorang senior pastor dari GB Gilgal. Gereja yang luar biasa. Gereja yang berdampak di Jakarta Utara, bahkan bangsa-bangsa. And you will be blessed. Pastor Joan akan bicara mengenai strong and healthy body. So Grow Center, let us welcome the one and only Pastor Joan Mogi. Take it bro. Thank you Pastor Andy dan Pastor Lia untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan di Grow Center. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Grow Center yang luar biasa walaupun secara online. Saya mengucapkan salam sejahtera. Dan seperti kita ketahui selama 1 bulan penuh di Grow Center akan dibahas tema Strong and Healthy Body. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang Fit for Life. Bagaimana sehat, bugar, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita.
Hari ini saya pakai hoodie dan juga ada tulisannya youth. Karena kalau kita fit, walaupun usia kita bertambah, tapi kita akan tetap muda. Roh kita akan tetap muda, jiwa kita akan tetap muda, walaupun secara fisik, secara usia kita menurun. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah pastor sekarang mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara yang paling penting dalam hidup ini apa? Waktu saya tanya kepada orang-orang atau jemaat yang ada di gereja kami, mereka dengan cepat menjawab, Tuhan. Saya bilang, apalagi? Keluarga. Saya tanya, apalagi? Pekerjaan. Saya tanya, apalagi? Pelayanan. Saya bilang yang berikut apa? Hobi. Apalagi? Nggak ada. Ternyata ada satu yang mereka lupakan. Benar. Tuhan menempati prioritas pertama, kemudian keluarga, kemudian pekerjaan atau bisnis, lalu pelayanan, dan yang terakhir hobi. Tapi kita nggak akan bisa mendekat kepada Tuhan kalau hidup kita nggak sehat. Gimana mau doa, gimana mau pujian penyembahan, gimana mau baca firman Tuhan, gimana mau melayani kalau kita nggak sehat. Bagaimana kita bisa berkeluarga dengan baik, bagaimana kita mau dating dengan pasangan kita, bagaimana suami-suami bisa mencari nafkah, ibu-ibu bisa melayani suami dan anak-anak kalau nggak sehat. Bagaimana anak-anak bisa sekolah kalau badannya sakit. Bicara mengenai pekerjaan, kalau kita sakit otak nggak bisa mikir, ke kantor juga nggak bisa. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita sakit. Dan yang terakhir hobi kita. Hobinya mau sepeda, kayak mau jalan-jalan, fotografi. Kalau nggak sehat nggak bisa. Jadi saya senang sekali karena gereja ini memperhatikan yang namanya kesehatan. Yang tidak banyak diperhatikan oleh orang Kristen. Saya percaya lewat 1 bulan ini semuanya akan fit for life. Katakan amin. Katakan yes. Nah, saya akhirnya membuat survei. Dan 1 tahun terakhir waktu saya buat survei di dalam gereja, ternyata yang paling banyak didoakan adalah orang yang sakit. Sakit A, sakit B, sakit C. Lalu yang saya perhatikan adalah pengeluaran mereka mulai banyak. Ya, ada yang punya fasilitas kesehatan dari pemerintah, ada yang asuransi pribadi. Tapi ada juga yang akhirnya nggak bisa mencukupi dan mereka keluar biaya yang banyak untuk kesehatan. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari tentang kesehatan, menghidupinya dan saya mengajarkannya kepada jemaat. Dan hari ini saya mendapat kehormatan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan langsung masuk ke dalam bagian firman Tuhan. Ada 5 F yang perlu kita pelajari dan hidupi supaya kita bisa sehat dalam kehidupan. Fit for life. Are you ready, church? Yang pertama, F yang pertama adalah faith atau iman. Untuk sehat, kita harus punya iman. Iman artinya percaya. Percaya yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara sehat. Nah, untuk sehat kan makanan harus dijaga. Olahraga harus dilakukan. Pola tidur harus benar. Pikiran gak boleh stres. Dan orang akan bilang begini, susah Pak, olahraga susah. Baju olahraga udah dibeli, sepatu olahraga udah dibeli, peralatan olahraga udah dibeli. Membership di fitness center sudah dibayar. Tapi gak olahraga-olahraga. Catering sehat sudah dibayar langganannya sebulan. Yang dimakan yang gak sehat juga. Dan orang bilang susah. Dengar baik-baik. F pertama yang diperlukan adalah faith. Iman. Filipi 4 ayat 13 berkata seperti ini. Segala perkara termasuk kesehatan. Segala perkara termasuk kesehatan. Termasuk makan sehat. Termasuk olahraga. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang rasanya berat. Tapi bisa. Berat tapi bisa. Yang harus kita ingat bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan mau untuk kita hidup sehat. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemikiran gini, aduh udahlah
Hidup udah susah begini, jangan dibikin susah lagi. Udah capek, susah bangun pagi, harus olahraga lagi. Makan ya udahlah, dulu cari duit, susah. Sekarang udah bisa beli makanan, makan selama kita gak makan teman. Kita makan apa aja, dengar baik-baik. Diperlukan iman untuk hidup sehat. Sekarang pastor mau tanya, siapa yang hadir hari ini mengikuti kebaktian secara online percaya bahwa kita bisa hidup sehat. Bahwa kita bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah kita. Kita bisa mulai olahraga, bisa mulai tidur dengan jam yang baik. Kalau kita percaya terjadi sesuai dengan iman kita. Jadi yang pertama harus percaya dulu. Saya bisa sehat, saya bisa lebih kurus, berat badan saya bisa ideal. Lalu raport-raport kalau kita tes darah bisa baik semuanya. Usia saya lanjut tapi tetap sehat bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya cerita kehidupan saya. Saya yoyo, on off. Olahraga, jalan. Tapi ada banyak kehidupan sehat yang saya tidak perbaiki. Nah, masuk usia yang ke-47 saat ini, saya sudah mulai mengawasi dari umur sekitar 40. Dan saya percaya bahwa saya bisa hidup sehat. Saya cek kesehatan, cek darah, jantung setahun 2 kali. Saya akhirnya gak suka olahraga, bisa olahraga dengan teratur. Kenapa? Karena saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dulu segala yang bernafas saya makan. Sekarang mulai dipilih. Mulai hitung kalori, sehari boleh masuk berapa. Oh ini udah terlalu manis, jangan dimakan. Ini terlalu berminyak, yang penting pengen cobain dikit aja. Dan saya dulu berpikir gini, aduh udah gak mungkin deh punya berat badan normal. Udah mau 100 kilo berat badannya. Teman-teman saya bilang, bro tanggung bro, dibuletin jadi 100. Tapi saya bilang ini, saya percaya, saya bisa. Dan sekarang saya ada di berat badan yang ideal. Dengan semua komposisi yang baik, saya baru cek kesehatan mungkin 1,5 bulan yang lalu. Dan hasilnya sangat baik, sangat memuaskan. Raportnya semua biru. Kalau mau, bisa. Yang kedua, F yang kedua adalah food atau makanan. Ini semua harus jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Pastor mau tanya, siapa yang mengikuti kebaktian online ini suka makan? Angkat tangannya dua-dua. Kalau perlu angkat kakinya dua-dua. Oke, coba lihat kiri kanannya. Anak-anak kita suka makan gak? Kalau anak-anaknya suka makan, jelas turunannya dari mana. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang gini aja mikir, kalau kita makan, ini buat kita jadi sehat atau tambah buruk atau sakit. Kalau saya sakit memuliakan Tuhan enggak? Tapi kalau saya sehat kan Tuhan dipermuliakan kan? Gitu aja cara berpikirnya. Dulu nih waktu kita hidup, mikir aja gini, besok bisa makan gak ya? Akhirnya bisa makan. Terus setelah bisa makan, besok makan apa ya? Wah levelnya udah lebih tinggi. Begitu udah tau besok makan apa, udah lebih keren lagi nih. Besok makan di mana ya? Bro, makanan enak di mana sih? Sis, show us dong makanan-makanan enak di mana. Setelah bisa makan di mana-mana, yang lebih tinggi lagi. Besok kita makan siapa ya? Gak, ini cuma joke doang. Firman Tuhan berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada banyak orang makan firman dengan luar biasa. Langsung dari Alkitab. Itu Kejadian Wahyu bolak-balik sampai habis. Hafal di luar kepala. Matius 28 ayat 10. Hebat sekali. Pokoknya khotbah-khotbah pendeta-pendeta TOP BGT dari Spotify, dari podcast, dari YouTube, dari mana didengar, dibabat. Rohannya dia kasih makan, makanan yang top. Tapi banyak orang ngasih makan tubuhnya dengan makanan yang sembarangan. Rohaninya sehat, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Umurnya nggak bisa panjang. Kalaupun panjang, penuh dengan penyakit dan minum obat-obatan. Jaga hati bagus, jaga pikiran bagus, jaga rohani bagus. Tapi jangan lupa jaga tubuh. Nah ini survei yang dilakukan dan akhirnya saya menemukan jawabannya. 30% itu kalau mau sehat itu dari olahraga. Tapi 70% dari makanan. Yang mau diet dengerin baik-baik. Porsi
yang benar itu olahraga cuma 30%, dari makan 70%. Banyak orang bilang begini, ya udah kita olahraga yang keras supaya bisa makan apa aja. Salah om, salah tante. Saya juga dulu begitu. Dan yang terjadi apa akhirnya? Bengkak, bangka-bangka kata orang Manado bilang. Jadi sekarang saya ngerti, olahraga saya lakukan tapi makan harus jaga. Capek sih mula-mula. Mesti hitung kalori, ini berapa kira-kira, ini berapa ya dulu kalau ada risoles digoreng atau risoles enak 4 langsung masuk ke mulut. Sekarang enggak deh, tadi pagi udah cukup makan, jangan gorengan lagi deh. Atau kalau pengen ya udah deh, yuk bagi 2 paruan, lebih sadar, lebih punya otak. Karena saya ngerti 30% olahraga, 70% dari makanan. Dalai Lama bilang begini, orang cari kerja, cari uang, kerja keras, dan akhirnya uangnya dipakai untuk bayar obat. Bener juga sih setelah saya pikir-pikir. Nah, Bapak Ibu mungkin tanya, jadi gimana ya? Saya simpel aja. Kalau saya setelah saya belajar, nggak mungkin saya cerita teori di sini karena waktu. Saya avoid sweets. Saya hindari manis-manis sebisa mungkin. Es krim, coklat, permen, cakes. Nah kalau Bapak Ibu lihat saya suka misalnya Instastory apa, yaitu Instastory. Karena saya mengucapkan terima kasih, endorse teman-teman supaya maju. Tapi para praknya makan dikit aja, icip dikit. Yang penting tahu enak udah gitu. Kalau sampai suka banget, mungkin saya bisa habisin. Tapi habis itu saya hitung kalori sepanjang hari. Kalori saya segini, sebagai seorang pria, saya udah makan di sini berlebih. Saya harus kurangin nanti di siang atau di malam, gitu aja caranya. Ya, jadi saya kurangin manis. Saya nggak makan karbohidrat yang buruk ya. Seperti misalnya bakmi saya udah hampir nggak pernah. Kalau pengen sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Itu kalau pengen sekali. Kalau sampai nggak enak banget saya nggak makan. Ini saya ya, ini saya. Jadi Bapak Ibu sih terserah. Yang penting ini, semua boleh dimakan tapi porsinya. Dan dipilih, ini buat saya jadi baik atau ini buat saya jadi buruk. Dan akhirnya saya berhasil menurunkan berat badan saya dan bukan hanya kurus. Karena goalnya bukan kurus tapi sehat. Ya, misalnya contoh nih di pandemi seperti begini. Kan kita banyak di rumah, wah saling bertukar-tukaran makanan. Diberi banyak banget di rumah. Kalau setelah pagi sarapan, siang makan siang, sore saya snacking, buah. Kalau ada yang kirim kue, saya makan kue dikit, nyobain gitu ya. Paruan sama istri saya udah, malam saya udah gak makan malam. Paling minum susu protein yang saya hitung kalorinya. Maksimum 200 kalori. Jadi saya hitung apa yang masuk dalam tubuh saya. Saya kasih sedikit data ya untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menolong. Mengapa gula, ini tadi statement yang saya bilang saya cut benar-benar gula. Mengapa gula membuat kita sakit dan gemuk, terutama tepung putih? Karena gula darah kita bisa naik. Tingkat insulin naik. Insulin yang naik menyebabkan penyimpanan lemak di perut sehingga menjadi family pack bukan 6 packs. Dan meningkatkan nafsu makan dan keinginan makan manis lagi. Makanya kalau kita minum minuman manis ya, begitu sedot dikit, enak, pengen lagi ya, enak, sedot, bagus, serot, sampai bunyi kayak begitu. Makanya kalau saya misalnya ke airport, kan kita di kedai kopi tertentu, kartu kredit kita bisa dapat minuman gratis. Saya tawarin, anak-anak mau gak teman-teman? Dulu gue sikat, cobain, enak bro. Sekarang kalau saya pengen banget es teh tawar, nggak ada gula, kalau nggak kopi hitam, ice black coffee hitam, pahit, udah gitu aja sehat ya. Gula merubah pabrik kolesterol di liver kita bernama lipogenesis, menaikkan LDL kolesterol buruk, merendahkan HDL kolesterol baik, dan menaikkan triglycerid. Lalu gula menaikkan fatty liver. Dikit lagi ya. Mengapa jangan minum soda? Ini saya loh ya. Nanti Bapak Ibu ada yang usahanya makanan minuman manis. Ya minum, makan dikit boleh. Ini saya pribadi. Dan saya sekarang menikmati kesehatannya. Mengapa jangan saya tidak minum soda manis, sport drinks, flavored coffee or tea, energy drinks, dan juice box atau kaleng. Karena gula akan tersimpan dalam tubuh dan menjadi lemak tubuh yang ditakuti. Terutama di perut, di piut. Merubah liver menjadi pabrik lemak yang membuat penolakan insulin dan memulai siklus yang ganas. Akan berpengaruh ke otak yang menaikkan nafsu makan dan mencegah kita merasa kenyang. Jadi kita akan makan lebih dari yang seharusnya.
Aduh, yang data lain saya banyak itu hasil saya belajar, selidiki tentang gorengan dan lain-lain. Sampai di situ aja tentang makanan. Apakah masih semangat? Siapa yang mau hidup sehat, fit for life? Katakan yes. Yang ketiga adalah fitness atau olahraga. Ayo, siapa Bapak Ibu Saudara yang suka olahraga? Angkat tangannya. Bukan nonton olahraga lu, melakukan olahraga. Ayatnya Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu Grow Center tidak diragukan. Dengan segenap jiwamu. Grow Center the best. Dan dengan segenap akal budimu. Tiada duanya Grow Center. Dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ini nih. Bagaimana dengan segenap kekuatan kalau kita nggak fit, nggak bugar, nggak sehat. Gini, tubuh kita itu harus dilatih. Segala sesuatu yang dilatih akan menjadi baik dan berfungsi dengan baik. Kerja jantung dan aliran darah menjadi baik dan semuanya berfungsi. Stamina menjadi baik. Dan saya latih endurance saya lewat olahraga. Bayangin Sabtu ada Morning with Jesus di gereja kita ini sebelum kita online ya. Kalau saya nggak khotbah saya pasti mimpin worship. Dan saya kalau mimpin kan energik yang dinamis begitu. Lalu di youth. Ya saya sekarang khotbah udah mulai jarang. Kalau saya khotbah lagi di youth itu sudah 2 kali. Hari Minggu saya khotbah 6 kali full. Dan khotbah saya khotbah yang semangat. Jeda kebaktian saya masih turun, salamin jemaat. Masih ke welcome lounge, masih serve mereka kopi, tea, kue, ngobrol. Doain mereka. Nah gimana saya bisa kuat kalau saya nggak melatih fisik saya. Jadi kuncinya adalah olahraga. Saya orang yang paling malas olahraga. Sekarang saya adalah orang yang paling rajin menurut saya ya. Olahraga saya paling rajin. Setiap hari saya olahraga. Sampai teman bilang, bro kayaknya mesti libur sehari. Tubuh, otot mesti kasih istirahat. Saya kasih istirahatnya dengan yang simple. Misalnya jalan kaki gitu ya. Nah olahraga apa sih kalau kita mau sehat? Ini pelajaran basic simple. Tapi ini rahasia saya. Dari yang gak suka olahraga sampai kemana-mana olahraga. Ke tempat yang minus 20 derajat Celcius. Salju beku. Saya masih olahraga. Kemanapun saya buat celana renang. Baju olahraga. Dan yang penting kuncinya gini nih, olahraga. Yang pertama gini, mesti yang kita suka. Kalau yang kita suka, kita akan lakukan panjang. Ya, jangan karena ikut-ikutan, yang kita suka. Yang kedua, lakukan sesuai budget. Kalau enggak kita suka tapi ingat dar. Bayarnya setengah mati, ya kan? Cintaku berat di ongkos. Lalu yang berikutnya adalah bisa dilakukan dengan mudah, jangan yang sulit-sulit. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Yang keempat adalah begini. Kalau memang perlu teman-teman, nanti saya akan bahas berikutnya, jadi semangat. Karena ada orang tuh yang gak termotivasi kalau saya, aduh, mesti sendirian nih. Lama-lama gak ada teman. Udah, mas bami 1, begitu. Jangan ya, masih ada teman. Lalu yang bisa dilakukan, mengkombinasikan otot dan kardio. Nah kardio itu misalnya seperti berenang. Ya ada ototnya terbentuk tapi gak terlalu fokus. Berenang, misalnya jalan pagi, jogging. Ya, ada yang suka lari. Kalau saya karena kemarin ini kan overweight, berat badan lebih berat daripada tinggi badan saya. Jadi komposisinya nggak seimbang. Saya nggak boleh karena lututnya takut kena. Jadi saya jalan cepat. Itu juga keringetan basah. Dan saya kan di handphone tuh kalau saya jalan bawa handphone, dokter bilang yang baik minimum 10.000 steps. Dan itu saya lakukan. Apalagi kemarin waktu lagi kita banyak nggak boleh kemana-mana ya. Jalan sekitar kompleks itu saya bisa 18.000 steps gitu ya. Sembari muji Tuhan, nyanyi-nyanyi aja. Orang lihat ngapain nih singkok nyanyi nggak apa-apa. Yang penting roh sehat, jiwa sehat, tubuh sehat. Mantap ya. Jadi combine. Nah kardio tadi seperti jalan pagi, lari, jogging, berenang atau naik sepeda. Tapi otot mesti dilatih juga. Karena kalau otot muscle itu dilatih, nanti waktu makanan masuk itu diserap oleh otot. Jadi nggak jadi lemak. Dan juga itu bagus mencegah keropos tulang. Nah bagaimana olahraga saya sehingga saya sekarang akhirnya bisa stabil, bisa ideal. Ini menurut dokter saya loh ya, kalau lihat saya masuk kayak gitu stabil gitu ya. Ya pokoknya kata dokter, kata PT saya itu oke, ya kan. Nah jadi hasil tes darah semua bagus. Pokoknya apa sih BMI, terus fat, level fat semuanya bagus. Ini yang saya lakukan. Saya selang-seling, kardio, otot, kardio, otot. Kardio otot. Sekarang lagi gak boleh berenang kan. Jadi saya gak berenang, saya jalan cepat. Wah jalan cepat.
Ini baru sebulan ketularan virus sepeda. Dulu kan sekolah naik sepeda. Jadi naik sepeda, wah senang banget. Seminggu 3 kali naik sepeda, selang-seling jalan. Nah, jadi misalnya 1, 3, 5, yang 2, 4, 6-nya saya latihan otot. Gampang. Karena saya itu direkamin sama PT saya dulu. Kan saya nggak punya alat-alat apa-apa di rumah. Tapi hanya dengan badan kita sendiri namanya body weight kita bisa membentuk otot kita. Aku pakai hoodie gini tanpanya jadi nggak bisa kelihatan ototnya. Tadinya pengen pakai baju olahraga yang ketat, cuma takut Pastor Andi minder. Jadi nah yang saya lakukan di rumah gini, pesan di Tokopedia atau apa ya, pokoknya sekretaris saya yang urus. Saya bayar ke dia. Misalnya contoh, ini yang kecil ya, saya bisa latih misalnya boxing, itu kita bisa ikut Zoom sama teman-teman jadi seru ya. Zoom, ikutin aja gerakannya. Wah, kita bisa lihat macam-macam gerakan bagus-bagus. Atau bisa gini aja terus nih. Nah, ini bukan hanya kardio tapi membentuk otot. Misalnya seperti gitu. Simple, ini hanya berapa puluh ribu. Lalu misalnya begini ya. Nah, seperti begini. Ini kan simple, murah, meriah gitu ya. Nah, kalau saya mau build misalnya muscle saya yang untuk misalnya bicep, tricep, saya pakai yang lebih berat. Harganya juga murah. Cuma puluhan ribu aja, 65.000 kalau nggak salah. Ini yang misalnya 6 kilo ya. Simple, Bapak Ibu sekarang bisa Google kan, bisa di YouTube misalnya begini. Gini aja. 2, 3, 4. Misalnya 8 kali lalu apa? Kita lakukan 3 set atau 5 set. Bisa juga gerakannya gini. Ini belum pakai bench, belum pakai bangku. Hanya dengan 2 buntelan ini, 2 dumbbell ini, kita bisa lakukan banyak hal ya. Ini contoh, murah, meriah. Lalu saya juga bawa ini namanya apa nih, talenan nih, matras atau apa nih ya. Ini matras juga nggak mahal nih, kebetulan saya dikasih sama teman saya. Dilihat saya rajin olahraga, bro saya kirimin deh ke rumah, puji Tuhan. Jadi dengan ini, saya kan udah pernah ngasih contoh push up waktu di Grow Center. Nah di sini saya bisa lakukan plank. Plank itu membentuk core di sini. Jadi core-nya kita kuat. Lalu sit up, saya bisa lakukan misalnya 200 kali sit up. Misalnya untuk perut bawah, perut samping, perut atas, dan lain-lain. Banyak sekali gerakan yang saya bisa lakukan. Nah, itu olahraga. Jadi yang pertama apa? Coba kita ulang dulu sebelum kelima, nanti lupa yang pertama. Yang pertama tadi faith. Harus punya faith, iman. Yang kedua food, makanan. Yang ketiga adalah apa? Fitness atau olahraga. Sekarang kita masuk yang keempat. Yaitu fokus. Fokus. Apa arti fokus? Ya fokus. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak yang tidak memikirkan kesehatan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena semuanya ini di sini. Gitu kan? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi kita jangan distract. Kita baru olahraga sedikit, fitness, terus kita posting di IG story, teman-teman kita bully. Cie, terus kita, aduh kok gue gini gitu. Saya gitu kalau makan sama teman-teman gitu, cie yang diet. Enggak, saya fokus. Saya mau hidup dalam kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Saya gak mau hidup seperti dunia hidup. Saya mau hidup sehat. Karena kalau aku sakit, aku yang menderita. Keluargaku yang menderita. Dan kerajaan Allah dirugikan. Misalnya Bapak Ibu pebisnis, perusahaan dirugikan. Kalau kita karyawan, apalagi karyawan terbaik dari Grow Center kan semua isinya pebisnis-pebisnis dan karyawan-karyawan terbaik. Nanti perusahaan dirugikan, bangsa dirugikan. Kehilangan orang-orang yang luar biasa ya. Jadi mesti fokus. Segala sesuatu yang difokuskan akan berhasil. Bagaimana caranya fokus? Saya udah mikir nih. Kalau malam, besoknya kan pagi nih. Besok sarapan apa ya? Saya siapin. Kan harus makan sehat, saya siapin. Oke, saya bilang, Mbak, aku mau telur rebus 3. Apa 3? Ya tapi putihnya doang. Itu protein. Ya kan? Terus saya tanya istri, siang makan apa? Kalau saya misalnya mau traveling sebelum kebaktian online, istri saya bikinin tuh nasi merah, dada ayam di grill, sayuran di steam. Jadi di pesawat saya ketemu orang-orang pada bingung, Pak makanan apa Pak? Makan sehat, saya bilang begitu ya. Jadi saya siapin, saya fokus bener-bener. Siang dijemput, Pak mau makan apa? Saya bilang adanya apa? Bukan milih-milih yang mahal yang enak. Saya mau milih yang sehat, ada pilihan makanan saya. Itu saya fokus di area makanan.
Tidur pun saya masih ngatur sekarang. Walaupun saya masih berjuang karena saya cuma bisa tidur 5 jam. Harusnya kan 6-8 jam. Dan saya fokus untuk saya pasang waker gitu kan. Lalu apalagi olahraga, saya bikin schedule. Oke, Senin olahraga jam berapa? Rabu olahraga apa? Naik sepeda sama siapa? Bikin janji. Segala satu yang difokuskan pasti berhasil. Segala sesuatu yang difokuskan pasti berhasil. Dan yang terakhir, yang kelima adalah friends atau teman-teman. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, akhirnya saya bisa berhasil karena saya dikelilingi oleh teman-teman saya yang mau hidup sehat. Karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa teman-temanmu? Engkau akan bisa tahu masa depanmu dari teman-teman sekarang yang engkau miliki. Saya bersyukur sekarang Pastor Andy yang menjadi teman saya adalah teman-teman yang suka olahraga, hidup sehat. Di grup kita ya hampir semua sudah hidup sehat. Teman-teman saya juga di gereja saya dijaga oleh teman-teman saya. Sekarang pada sepedaan, jogging, fitness sama-sama kita hidup sehat. Karena saya campaign di gereja dan saya percaya Grow Center pun semua akan sehat. Papa mama saya hidup sehat, ingetin saya terus. Istriku hidup sehat, anakku juga. Saya kan kalau makan pakai sambal botol tuh, Daddy itu sugar loh Dad. Jadi ada ngingetin, itu penting banget. Saya traveling suka ditemenin sama seorang pebisnis karena dia bisnisnya udah jalan, waktunya free. Jadi dia jaga saya, hidup sehat, olahraga bareng. Karena malam bro, kita salat aja bro malam. Dia temenin saya sehat, paling diajak makan yang enak-enak. Jadi itu aja dan saya akan tutup dengan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau fit for life, ada 5 hal. Yang pertama apa aja? Punya faith. Lalu yang kedua apa? Selain faith tadi, food. Yang kedua food, yang ketiga fitness. Yang keempat adalah fokus, yang kelima adalah friends. Saya tutup dengan ini, coba bikin 40 hari. Karena gaya hidup itu berubah dalam 40 hari. Dalam 40 hari sejak Bapak Ibu Saudara ikutin khotbah online ini bersama keluarga atau mungkin bersama gereja bikin campaign. Fit for life, olahraga, makan sehat, fokus, kelilingi dengan teman-teman yang sehat. Dan apa yang terjadi, kita akan melihat bahwa hidup kita akan sehat, bugar, dan memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk semua yang hadir mengikuti kebaktian online ini. Biar saat firman diterima oleh mereka, firman itu tertanam di hati mereka, bertumbuh dan berbuah. Dan mereka diberi kesanggupan untuk melakukan firman ini. Sehingga gereja Grow Center menjadi gereja yang sehat, bertumbuh, berbuah, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Wow, thank you Pastor Juan Mogi. Everybody come on. Di chat-chat di rumah-rumah kasih tanda fire. Bilang thank you Koko Juan. Thank you Pastor Juan. Wah kurus banget ya dia tadi ya. Wah luar biasa. Gue jadi ngiri banget. Dia sehat dan luar biasa. Bicara mengenai fit for life. Ya saya percaya 5F yang kita bawa pulang hari ini. Faith, food, fitness, focus, dan friends. Haleluya. Bicara tentang friends tentunya saudara harus ikut cool. It's hot outside, go cool. Karena apa saudara? Di cool, saudara akan dikuatkan, saudara akan dibantu sebisa mungkin untuk kita punya semangat yang baru terus. Karena itu jangan pernah lupa saudara, ayo join cool. Hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Ayo, come on, join cool. Join cool, ya. Dan saya percaya di cool Anda akan dapat keluarga yang sebenarnya, merasakan home yang sebenarnya. Dan saya percaya inilah kita akan berdoa untuk di screen saudara. Ada orang-orang yang butuh didoakan, butuh disupport. Jangan diam, semua orang tangan saudara mulai berbahasa roh. Come on, let's pray. Push, pray until something happen. Di dalam nama Yesus, pemulihan ekonomi. Supaya bisa bayar uang sekolah. Rumahku cepat terlaku terjual. Bisa segera membangun usaha rumah kos. Tanah boleh cepat terjual dengan harga yang baik. Keponakan sembuh dari obat-obatan terlarang selama di rehab sekarang ini. Sembuh dan dipulihkan dari skoliosis. Pemulihan atas paru-paru paman yang berada di ICU. Project IT-ku di kantor bisa selesai sesuai jadwal. Dipromosikan di pekerjaan. Segera sidang sarjana. Persiapan pernikahan bulan Oktober dilancarkan.
dana cukup sebelum dan sesudah pernikahan. Dijauhkan dari ketakutan akan masa depan. Keluarga besar bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan pribadinya. Papa dan mamaku bersatu kembali dan dilepaskan dari masalah. Haleluya. Dan ini yang sudah dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Dapat konfirmasi dari Tuhan atas arahan di pekerjaan. Dan bisa diterima di universitas yang diinginkan. Come on, Grow Center. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We are so glad. Saya percaya hari ini, strong and healthy body. Gak ada yang sakit lagi. Saat ini aku berdoa kalau ada yang menyaksikan dalam rehab, di COVID apapun, you will be healed. Kamu akan sembuh di dalam nama Yesus. So, punyalah iman yang luar biasa dan angkat kedua tangan saudara. Biar kiranya damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan. Amen. Amen. We love you guys. We miss you guys. Yeah. See you again next week. Come on, Grow. Engkau baik, teramat Keep it up, yo. Hey. Buat saya dan saudara. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, selama-lamanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sungguh engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Thank you, Jesus. God bless you, Grow Center Church. Bless you, bless you.